hari ini dahsyat, luar biasa, semangat. Baiklah, pada pagi hari ini sebelum kita memulai kegiatan belajar kita, marilah kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan ketua kelas. Baiklah, mari kita berdoa. Amin. Baiklah anak didik ibu, silahkan buka bukunya di halaman 86 ya. Sudah dibuka Adit? Sudah dibuka Adit? Nah, udah kan? Di situ kalian lihat kan materinya apa? Materinya itu tentang nilai-nilai juang kan? Nilai-nilai juang para pahlawan yang telah gugur di medan perang dalam mempertahankan kemerdekaan negara kita ini kan? Nah, baiklah anak didik ibu, hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menghargai jasa para pahlawan kemerdekaan dan menerapkan nilai-nilai juang tersebut di kehidupan kita sehari-hari, di mana nilai-nilai juang yang merupakan prinsip moral dan semangat yang diwariskan dari perjuangan bangsa. Sebelumnya ibu mau tanya dulu, apa saja yang termasuk nilai-nilai juang tersebut? Siapa yang bisa jawab? Ya, silakan Fitri. Betul sekali Fitri, gotong royong merupakan salah satu nilai juang itu sendiri. Ada lagi? Ya, silahkan Dodi. Ya, benar sekali jawaban kamu itu Dodi. Rela berkorban juga termasuk ke dalam nilai juang itu sendiri. Ibu mau tambahkan di sini ya, selain gotong royong dan rela berkorban, nilai-nilai juang juga meliputi yaitu pantang menyerah, cinta tanah air, dan juga disiplin dan pekerja keras. Baiklah anak-anak ibu, kalian sebagai generasi muda negara kita ini tentu harus menghargai semua jasa para pahlawan negara kita. Kita bisa menghargai nilai-nilai juang tersebut dengan menerapkannya di kehidupan kita sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah, dan berbangsa atau bernegara. Baiklah, contoh penerapan nilai-nilai juang pada pahlawan di lingkungan keluarga dulu ya, yang paling utama itu ya. Yang pertama dulu, bersedia mendengarkan dan menerima nasihat dari anggota keluarga. Yang kedua, membiasakan diri untuk berdiskusi atau memberi dan mendengarkan pendapat dengan anggota keluarga. 3. Menerima pendapat yang dikemukakan oleh anggota keluarga jika pendapat yang diutarakan bisa memberi manfaat. Baiklah, udah paham anak-anak? Ada tambahan lagi? Ya, silahkan Irma. Nah, betul sekali anak-anak. Selain yang ibu sebutkan tadi, yang disebutkan Irma juga bisa ya, yaitu kita sebagai anak didik, anak yang taat kepada agama dan aturan ya, yang taat kepada berbangsa, harus mendengarkan apa yang orang tua kita katakan ya. Jangan melawan, jangan sering tidak menuruti apa kata orang tua kita gitu ya. Nah, selain yang diucapkan Irma tadi, kita juga bisa menghargai hak anggota keluarga lainnya. Seperti apa yang disuruh mama nanti atau bapak, kita harus laksanakan ya. Contohnya, mama ketika mama suruh kita untuk membeli sesuatu ke warung, kita jangan menolak atau membantah sama mama ya. Kita harus sebisa mungkin kita harus menjalankan apa yang disuruh mama kita kepada kita ya anak-anak. Terus yang paling utama ini yaitu beribadah tepat waktu. Beribadah tepat waktu ini kita bisa menerapkannya di waktu kita makan malam sekeluarga kan. Kita bisa berdoa bersama di situ yang dipimpin oleh salah satu anggota keluarga kita, dan kita bisa seumpamanya kalau kalian mau ke masjid atau mau ke gereja, kalian bisa sama-sama ya. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan ke dalam contoh penerapan nilai-nilai juang para pahlawan di lingkungan sekolah ya, terutama di kita ini kan. Yang pertama, tidak boleh memaksakan kehendak dan pendapat kepada teman atau warga sekolah lain. Contohnya itu ketika kita sedang bekerja kelompok kan ya.
dalam kelompok itu kan tidak hanya seorang saja, minimal lebih dari 2 orang gitu kan. Jadi tentu di dalam kelompok itu nanti banyak pendapat-pendapat yang akan bertentangan dengan pendapat kita. Terus yang perlu kita jaga di sini ialah bahwa di dalam banyaknya perbedaan pendapat tersebut kita harus bisa menelaah atau apa ya bahasanya ya, menelaah atau memilah ya. Janganlah kita memaksakan kehendak kita sendiri, dan kita harus mempertimbangkan pendapat-pendapat teman yang lainnya gitu ya. Dan yang kedua, membiasakan diri untuk berdiskusi atau memberi dan mendengarkan pendapat dengan teman, guru, dan warga sekolah lain. Sama seperti yang Ibu katakan tadi, bahwa janganlah kita mengedepankan kehendak kita sendiri ya. Kita harus mempertimbangkan pula bagaimana pendapat teman-teman kita yang lain yang ada di kelompok kita tadi, karena kan namanya itu kita kerja kelompok gitu kan. Harus semua pendapat yang semua pendapat yang terpaparkan di dalam kelompok itu tadi harus kita pertimbangkan semuanya ya anak didik. Yang ketiga, yaitu memiliki keberanian untuk menegur teman yang melakukan perbuatan tidak terpuji. Contohnya itu seperti ketika teman sebangku kalian membuang sampah sembarangan di laci kan. Banyak kan itu di kelas kita ini kan. Jadi ketika ada teman kalian yang membuang sampahnya di laci, ketika dia membawa makanan dari kantin ke kelas dan membuang sampahnya ke laci, kalian bisa menegurnya dengan baik ya. Jangan kalian tegur dia dengan kekerasan, karena kalau kalian menegurnya dengan kekerasan kalian bisa berantem ya. Dan yang keempat yaitu menghargai hasil karya teman, guru, dan warga sekolah lainnya. Menghargai hasil karya ini seperti ketika kalian membuat kerajinan di sekolah ya, ketika teman kalian menyelesaikan kerajinannya tersebut, walaupun ya Ibu ya, walaupun bagaimanapun karya teman kalian harus tetap menghargainya ya. Jangan kalian ejek karya teman kalian tersebut, karena kalian tidak tahu perjuangan yang dilakukan teman kalian tersebut untuk mengerjakan kerajinan tersebut ya anak didik Ibu. Baiklah anak didik Ibu, kita lanjutkan ke contoh penerapan nilai-nilai juang para pahlawan di lingkungan masyarakat. Yang pertama dulu yaitu mau mendengarkan dan menerima masukan dari orang lain. Nah, ini sama seperti yang Ibu katakan tadi. Kalau di lingkungan masyarakat itu contohnya itu biasa itu ya di dalam musyawarah ya. Di dalam musyawarah itu kan banyak itu ya orang-orang, pendapat orang apa segala macam itu kan. Kita harus mendengarkan pendapat orang, masukan-masukan yang diberikan orang, dan saran-saran yang diberikan orang kepada kita. Kita bisa mempertimbangkannya dan memilih solusi mana yang bisa kita manfaatkan dengan baik ya. Yang kedua, berpartisipasi dalam berbagai kegiatan gotong royong. Nah, kalau ini contohnya itu di masyarakat itu ketika sampah di sungai, kita bisa bergotong royong itu membersihkannya. Yang gimana ya? Sama-sama kita membersihkannya dengan warga sekitar kita, biar lingkungan itu bisa bersih dan sehat. Oke. Terus ketiga, menerima perubahan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Nah, di era globalisasi ini tentu saja akan bertambah pula perubahan-perubahan yang terjadi ya. Seperti yang kita lihatlah sekarang ini kan, Indonesia ini sudah mulai terkikis budayanya ya, sudah mulai tergeser ke budaya yang kebarat-baratan gitu kan. Contohnya itu handphone. Sekarang anak usia 3 tahun pun sudah memiliki handphone kan. Nah, itulah makanya Ibu bilang budaya kebarat-baratan sudah menjajah ke negara kita ini.
bukan lagi bangsa Belanda sama bangsa Jepang yang menjajah kita, tapi sudah sudah teknologi yang sekarang yang menjajah kita ya. Nah, baiklah, yang keempat, menggunakan teknologi untuk kepentingan masyarakat. Nah, kalau ini Ibu rasa kalian sudah tahu ya, karena masing-masing di rumah ini sudah memiliki teknologi kan. Yang paling umum itu handphone kan. Nah, itulah. Yang kelima yaitu melakukan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Nah, seperti kata Ibu tadi, kalau musyawarah itu kan ada itu berbagai pendapat, masukan atau kritikan yang masuk kepada kita kan. Jadi di dalam itu kita harus memilah atau mempertimbangkan semua pendapat atau saran atau masukan atau kritik dari semua orang, semua yang kita bermusyawarah tadi, untuk bisa mendapatkan solusi yang lebih baik, solusi yang dapat menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat tersebut. Oke. Baiklah, yang terakhir, turut membantu orang lain yang tertimpa musibah atau mengalami kesulitan. Kalau ini contohnya itu di kehidupan kita sehari-hari itu seperti ketika ada tetangga kita sakit atau tetangga kita sakit atau teman sekelas kita, teman kita yang sakit, kita akan datang menjenguknya ya. Kita akan bersosialisasi ke rumahnya, kita akan menjenguknya, kita akan membawa biasanya kalau kita menjenguk teman itu kita akan membawa gula dan roti kan. Seperti itu ya anak didik. Yang keempat, contoh penerapan nilai-nilai juang para pahlawan di lingkungan berbangsa dan bernegara. Ini yang pertama, melakukan kerjasama dengan bangsa lain. Kalau ini kerjasama ya, seperti negara Indonesia ini bekerja sama dengan negara lain untuk mengembangkan sektor pertanian, sektor pertambangan gitu kan. Yang kedua, berpartisipasi dalam kegiatan yang bisa mengharumkan nama bangsa. Yang kalau mengharumkan nama bangsa ini seperti anak didik ibu yang ikut semalam OSNB, ya, yang semalam ikut OSNB kan, itu juga termasuk untuk mengharumkan nama negara kita kan, ya, karena di mana di dalam suatu negara itu terdapat masyarakat yang terdidik, pintar dan disiplin, itu bisa mengharumkan nama bangsa kita itu sendiri ya. Yang ketiga yaitu melakukan tindakan yang sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku. Negara kita merupakan negara hukum, jadi kita harus melakukan tindakan yang sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku. Baiklah, yang keempat yaitu menggunakan produk dalam negeri. Contohnya ini seperti apa ya? Minyak kemiri, minyak rambut kalian itu kan. Itulah contoh dalam produk dalam negeri ya. Ada banyak lain lagi itu produk dalam negeri, tapi salah satunya itu yang bilang ya. Yang kelima yaitu ikut serta atau memberi dukungan untuk kegiatan membela tanah air. Ini seperti apa ya? Seperti ada kalian tonton di handphone kalian seperti anak-anak Indonesia yang mengharumkan nama negara kita di negara luar dengan menampilkan tari kreasi daerahnya masing-masing kan. Ada kalian tengok kan di handphone kalian masing-masing kan, banyak itu kan. Itulah salah satu ikut serta dan memberi dukungan untuk kegiatan membela tanah air ya anak didik. Nah, yang terakhir, tidak melakukan tindakan merusak lingkungan, fasilitas umum dan lain-lain. Nah, kalau ini di negara kita ini banyak sekali yang terjadi anak didik, seperti penambangan hutan secara liar, tindak kriminal, merusak fasilitas umum, di sekolah pun ada kan merusak fasilitas umum kan, dan lain-lain. Membuang sampah pun masih banyak ke sungai warga negara kita ini. Tengoklah itu berapa ton itu sampah-sampah yang ada di sungai itu. Udah stres sekali lah itu pemerintah ini kan. Baiklah anak-anak ibu sekalian,
Itulah tadi berbagai contoh penerapan nilai-nilai juang para pahlawan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, serta berbangsa dan bernegara. Baiklah, adik ibu, itulah tadi tentang bagaimana cara kita menghargai dan menerapkan nilai-nilai juang para pahlawan kemerdekaan kita di kehidupan kita sehari-hari, anak didik. Nah, ibu harap anak didik ibu ini yang akan menjadi penerus generasi muda bangsa Indonesia ini bisa mengembangkan dan mempertahankan budaya yang ada di Indonesia ini, anak didik. Ya, kalian harus membela tanah air kita ini, dan kalian harus bisa menyeimbangkan negara kita ini dengan negara yang lain gitu. Karena karena kalau kalian tidak ikut serta dalam membangun negara kita ini, ibu rasa negara kita ini tidak akan berkembang gitu ya. Nah, jadi sekian pembelajaran ibu pada pagi hari ini. Ibu harap kalian dapat memahaminya dan dapat menerapkannya di kehidupan kalian sehari-hari ya. Terima kasih.